Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nilam Abbas dari kelas A3 semester 2 dengan NIM 2114201125. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan pendidikan keselamatan klien untuk memenuhi ujian akhir semester saya dari MK Pendidikan dan Promosi Kesehatan oleh dosen pengampu Nurse Fania Tampilang, Escape MKes. Identifikasi kebutuhan belajar klien. Pengkajian dapat dimanfaatkan untuk lebih mengenal gaya belajar suatu populasi dengan mengenal gaya belajar menggunakan multiple intelligence of learning oleh Bensley Robert G. 2008. Pengkajian tipe ini membantu pengaji memahami metode pilihan seseorang dalam belajar, seperti gerakan, lisan, visual, intrapersonal, matematis logika, dengan musik, atau secara natural. Tujuan promosi kesehatan adalah memberikan informasi yang pada tingkatan lebih lanjut dapat memicu kesadaran masyarakat mengenai program atau gerakan yang telah dirancang oleh pemerintah. Adapun prinsip, metode, teknik, serta strategi pendidikan atau pembelajaran. Kita masuk di prinsip. Yang pertama ada prinsip perhatian motivasi, yang kedua prinsip keaktifan, yang ketiga ada prinsip keterlibatan langsung atau berpengalaman, lalu ada prinsip pengulangan, yang kelima prinsip tantangan, yang keenam prinsip balikan dan penguatan, yang ketujuh ada prinsip perbedaan dan individual. Kita masuk di metode, yaitu ada dua, metode pendidikan individual atau perorangan. Yang kedua ada metode pendidikan kelompok yang dibagi menjadi tiga, yaitu kelompok besar, kelompok kecil, dan metode pendidikan massa. Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Lalu ada strategi dalam pembelajaran, yaitu kegiatan guru untuk memikirkan dan mengupayakan terjadinya konsistensi antara aspek-aspek dari komponen pembentukan sistem pembelajaran. Lalu ada media pembelajaran, yang pertama media pendidikan, ada alat peraga, ide atau gagasan, dapat menghindari salah pengertian, dapat memperjelas apa yang diterangkan, dapat menarik serta memusatkan perhatian, dan dapat memberi dorongan yang kuat untuk melakukan apa yang dianjurkan. Lalu ada macam-macam pembelajaran. Yang pertama media cetak, ada booklet, leaflet, flyer, flipchart, rubrik, dan poster. Yang kedua ada media elektronik, yang pertama televisi, kedua radio, tiga video, keempat slide, kelima film strip, lalu ada media papan. Implementasi pendidikan kesehatan klien yang dilihat yang pertama yaitu waktu yang optimal untuk masing-masing sesi, bergantung pada klien yang belajar. Yang kedua kecepatan dalam setiap sesi juga mempengaruhi belajar. Yang ketiga keadaan lingkungan dapat menurunkan atau membantu belajar. Yang keempat alat bantu belajar. Yang kelima jika menemukan sendiri isi atau substansi, klien akan belajar lebih efektif. Yang keenam melakukan pengulangan materi dari yang tidak diketahui ke yang diketahui. Lalu ada menggunakan bahasa yang awam dapat meningkatkan komunikasi. Lalu ada macam-macam evaluasi pendidikan kesehatan klien. Yang pertama adalah evaluasi individu, yaitu self-evaluasi, kebutuhan mengetahui sebuah informasi, kepercayaan, dan manajemen diri. Lalu ada evaluasi komunitas dan evaluasi keluarga. Jenis evaluasi, yang pertama evaluasi struktur, yang kedua evaluasi proses, yang ketiga evaluasi hasil. Hal-hal yang dievaluasi ada evaluasi struktur, evaluasi proses, dan evaluasi hasil yang akan terlihat pada pencapaian tujuan dan kriteria hasil. Hasil evaluasi, yang pertama tujuan tercapai atau masalah teratasi, yang kedua tujuan tercapai sebagian atau masalah teratasi sebagian, yang ketiga ada tujuan tidak tercapai atau masalah tidak teratasi. Penentuan masalah teratasi sebagian atau tidak teratasi adalah dengan cara membandingkan antara SOAP atau SOAPIER dengan tujuan dan kriteria hasil yang telah ditetapkan. S atau subjektif masih berupa ungkapan yang didapat dari klien. Yang kedua ada objektif
atau informasi yang didapat berupa hasil pengamatan, penilaian, pengukuran yang dilakukan oleh perawat. Yang ada A, analisis atau membandingkan antara informasi subjektif dan objektif. Lalu ada planning, rencana keperawatan lanjutan yang akan dilakukan berdasarkan hasil analisa. Sebelum saya menutup video ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk bergabung bersama saya di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, universitas yang sudah terakreditasi B dan dengan segudang ilmu pengetahuan baik materi maupun praktek yang sangat bagus untuk dipelajari. Jadi ayo guys, gabung sekarang. Mumpung lagi buka pendaftaran, link ada di deskripsi. Terima kasih.